Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan bahasan akidah manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah. Lalu nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan dari kitab At-Tadhhib fi Adillah Al-Ghaya wa Taqrib yang disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik, kita lihat perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau berkata, qaribun bil ijabati inda su'ali ba'idun bi ta'azzuzi la yunalu. Allah itu dekat ketika ada yang berdoa, jauh dengan keperkasaannya, tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk. Baik, bisa dibaca. Penjelasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani As-Safi'i. Allah itu dekat ketika kita berdoa. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, qaribun bil ijabati inda su'ali ba'idun bit ta'azuzi bit ta'azuzil ayunalu La yunalu. bit ta'azuzi la yunalu. Allah itu dekat ketika ada yang berdoa, jauh dengan keperkasaannya, tidak mungkin dikalahkan oleh makhluk. Allah dekat pada orang yang berdoa. Allah itu mengabulkan doa orang yang meminta ketika ada yang meminta kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Baik, surat Al-Baqarah ayat 186. Mulai dari ayat 183 Al-Baqarah sampai 187 membicarakan tentang masalah puasa. Di tengah-tengah membicarakan tentang masalah puasa, di situ sebutkan ayat 186 tentang masalah doa. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah inni qarib. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan setiap doa dari orang yang meminta kepadaku. Idza da'an, ketika dia itu berdoa. Falyastajibu li, penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, Al-Baqarah ayat 186 ini menunjukkan kedekatan Allah. Kedekatan Allah pada orang yang berdoa. Kedekatan apa yang dimaksud? Yaitu Allah dekat untuk mengabulkan setiap doa yang orang itu panjatkan. Maka pada aktivitas tertentu dari seorang muslim, Allah itu dekat. Nanti akan makin jelas dengan penjelasan di bagian bawah. Dibaca lagi dari Abu Musa. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu irba'u 'alal anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah menyuruh sesuatu yang tuli dan gaib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah Maha mendengar dan Maha dekat, Maha berkah nama dan Maha tinggi kemuliaannya. Taib. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Asy'ari, fakunna idza asyrafna ala wadin, ketika kami sampai ke suatu lembah, halalna wa kabbarna, kami bertahlil. Bertahlil berarti membaca la ilaha illallah. Wa kabbarna, dan kami bertakbir, berarti membaca Allahu akbar. Irtafa'at aswatuna, ketika itu kami keraskan suara. Suaranya tinggi saat itu, jadi keras suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, lirihkan, pelankan, lembutkan suaramu saja. Fa innakum la tad'un, kalian tidak berdoa atau tidak menyeru pada sesuatu yang asam, sesuatu yang tuli. Yaitu Allah tidak tuli. Wala ghaiban, sesuatu yang tidak ada, gaib. Yang kalian panggil ini adalah Allah yang wujud ada. Dengar doa kalian. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Innahu sami'un qarib, Allah itu maha mendengar, qarib, maha dekat. Pernah kita bahas maha mendengar di sini punya dua makna. Apa? Allah maha mendengar dan Allah maha mengabulkan. Qarib yaitu Allah dekat. Tabarakasmu, maha berkah namanya. Wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi kemuliaan Allah. Jadi ini menunjukkan dalil kalau Allah itu dekat. Dan ini juga jadi dalil dari Imam Syafi'i, zikir tidak perlu jahar, tidak perlu dikeraskan. Terutama yang beliau bahas ini zikir ba'da sholat. Imam Syafi'i tidak setuju dengan zikir yang jahar. Yang ada beliau lirihkan, dan beliau anjurkan untuk lirihkan. Ustaz, terus kalau praktek-praktek di masjid kami kok keras? Wallahu alam, dia ikut Imam Syafi'i yang mana? Kalau Imam Syafi'i dalam al-um katakan seperti itu, berdalil dengan hadis ini. Karena sahabat tadi mengeraskan zikirnya, Nabi larang tadi. Sudah pelankan saja. Maka menunjukkan bahwasanya zikir tidak keras. Kecuali kalau disuruh keras baru keras. Takbir suruh jahar, jahar. Ya, takbiran suruh keraskan, keraskan. Nah, pelankan nggak bisa. Karena perintah. Namun kalau asalnya zikir yang lainnya, lirih, pelan. Terus sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanuna jihi au ba'idun fanuna dihi. Fa anzalallahu hadhil ayata. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara keras? Lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat di atas. Kita lihat juga tadi ini masih tentang masalah Allah itu dekat. Ini dari sebagian sahabat yang berkata, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih saja ketika menyeru Allah ketika berdoa? Fa anzalallahu hadzal ayah. Maka turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Terus Abul Abbas Ibnu Taimiyah berkata, Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa, kedekatan yang sifatnya khusus.
Majmu'ah Al-Fatawa jilid 5 halaman 247. Nah, terus kedekatan Allah itu ada dua macam. Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengijabahi, mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Lihat, kedekatan dibagi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum di sini kedekatan dengan ilmu. Allah dekat pada semuanya, pada semua makhluknya. Dengan ilmunya maksudnya apa? Allah tahu si A ini perbuat apa, si A ini lakukan kebaikan apa, lakukan kejelekan apa. Berlaku pada setiap makhluk, pada orang beriman maupun kafir. Terus ada kedekatan Allah yang khusus pada hambanya yang beriman. Kedekatan yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya. Jadi pada yang beriman dan terkhusus lagi pada yang berdoa. Maka Allah dekat pada orang yang berdoa, yaitu Allah akan mengijabahi, mengabulkan doanya, menolongnya dan beri taufik padanya. Jadi doanya itu mudah dikabulkan, Allah beri pertolongan, Allah beri taufik. Terus kedekatan Allah pada orang yang berdoa. Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus pada macam yang kedua, bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah padanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sujud. Nah, sekarang kita lihat kedekatan Allah ketika sujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa'aksiru du'a'u." Fa'aksiru du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Di sini dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu, yaitu ketika sujud tadi. Menunjukkan bahwasanya di antara kedekatan Allah yaitu ketika seorang hamba itu sujud. Kedekatan yang apa di sini yang dimaksud umum apa khusus? Apa yang dimaksud tadi? Kedekatan yang khusus. Allah mudah mengijabahi orang yang berdoa. Ya, kalau ketika sujud sini berarti mudah mengijabahi orang yang berdoa ketika sujudnya. Maka ada anjuran berdoa ketika sujud. Juga didukung dengan hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'amar ruku'u fa'azimu fihi ar-rabbu azza wa jalla." Fihi ar-rabba. Fihi ar-rabba azza wa jalla. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai. Faqaminun ayustajabu lakum. Ayustajaba lakum an alat penasab. Ayustajaba lakum. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Taib. Lihat dari Ibnu Abbas. Beliau terangkan dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW katakan fa amar ruku. Ruku fa azimu fihi rabba. Agungkanlah Rabb. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum. Karena ketika sujud doa itu lebih dikabulkan pada kalian. Maka beda. Kalau ruku dengan sujud lebih rendah. Tempat lebih rendah menunjukkan orang lebih merendahkan diri. Merendahkan dirinya di situ. Menyatakan dirinya itu rendah. Kalau dia menyatakan dirinya rendah, Allah akui tadi, ya, bentuk perendahan dirinya tersebut. Sehingga kalau dia berdoa lebih didengar oleh Allah. Maka ingat, ini ada hikmah, ini rukuk seperti ini sujud seperti ini, baca surat juga keadaannya berbeda. Baca surat keadaan kita itu berdiri. Kenapa kita berdiri? Karena yang dibaca itu kalamullah.
Dibaca itu firman Allah, bukan makhluk. Sehingga bukan dibaca di tempat rendah, bukan dibaca ketika sujud. Turun rukuk, tidak baca surat lagi itu, karena sudah turun. Disuruh apa? Fa'azimu fihi rabbah, agungkan Rabb. Turun lagi sujud, lebih rendah lagi, enggak boleh lagi baca Quran seperti berdiri. Yang disuruh apa? Doa. Doa lebih diijabahi ketika itu. Nah, sekarang saya sebutkan aturan ketika berdoa saat sujud. Ini ada 5 poin. Ini kesimpulan. Dari kesimpulan dari beberapa dalil. Saya ringkaskan jadi 5. Coba lihat 5 poin ini. 1. Berdoa ketika sujud setelah membaca bacaan saat sujud seperti Subhana Rabbiyal A'la. Nah, lihat doanya setelah baca bacaan sujud. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, setelah itu baru baca doa. Ya. Jadi baca zikir dulu seperti kita baca zikir pada sujud. Baru kemudian baca doa. Terus yang kedua, berdoa ketika sujud tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Nah, itu. Sebagian orang menganggap sujud yang terakhir yang dijadikan tempat untuk berdoa. Nah, di garis bawahi situ. Tidak dikhususkan pada sujud terakhir karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menyatakan harus sujud terakhir, enggak. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, seterusnya. Terus yang ketiga, berdoa dengan bahasa Arab. Usahakan bahasa Arab. Tidak pakai bahasa terjemah. Tidak pakai bahasa Indonesia. Bisa bahasa Arab, pakai bahasa terjemah, sholat batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Terus yang keempat, boleh berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran. pakai doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa dari Al-Qur'an tuh. Padahal ketika sujud tidak boleh baca surat. Namun karena ini tujuannya doa, bukan tujuannya tilawah. Kalau tujuannya tilawah nggak boleh. Ini kita tujuannya lagi baca surat. Maaf, kita tujuannya lagi baca doa, bukan lagi baca surat. Maka kalau tujuannya untuk baca doa, boleh. Terus yang keempat, boleh berdoa yang kelima, dengan doa yang berasal dari Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Nah, tidak boleh telat dari imam. Biasanya ada yang mementingkan doa. Misal pada sujud terakhir, akhirnya doanya lama-lama di situ. Imamnya sudah tahiyat akhir, sudah mau selesai, baru Allahu Akbar dia bangkit. Telat dari imam, nggak boleh. Karena tugas makmum itu apa? Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Imam takbir ya ikut takbir. Fa idza raka'a farka'u. Imam itu rukuk ya ikut rukuk. Fa idza sajada fasjudu. Imam sujud ya ikut sujud. Imam bangkit tahiyat akhir, ya sudah bangkit tahiyat akhir, nggak sibuk-sibuk perbanyak doa di situ. Terus saya kapan perbanyaknya? Oh, nanti sholat sendiri bisa, sholat sunnah bisa, sholat malam bisa, sholat duha bisa. Bisa perbanyak doa ketika sujud tadi. Jadi tidak boleh telat dari imam jika berjamaah. Terus Allah memiliki izzah. Walaupun Allah dekat, Allah memiliki izzah, keperkasaan. Allah memiliki izzah. Yang pertama, izzah al-quwwah, keperkasaan dalam kekuatan. Yang kedua, izzah al-ghalabah, keperkasaan tidak ada yang dapat mengalahkan. Yang ketiga, izzah al-imtina, keperkasaan tidak ada yang dapat mencegah. Nah, yang ke satu ini disebut izzah al-quwwah. Allah punya keperkasaan, kekuatan. Yang kedua, izzah al-ghalabah. Allah punya keperkasaan yang ini tidak ada yang bisa kalahkan. Tidak ada yang bisa kalahkan Allah. Terus izzah al-imtina, yaitu tidak ada yang bisa mencegah. Allah takdirkan ini, nggak ada yang bisa halangi. Rizki ini datang, rizki ini datang, sudah nggak ada yang bisa cegah itu. Allah katakan, ya hujan itu turun, nah nggak bisa ada yang halangi. Allah katakan hujan itu terangkat, nggak turun-turun, nggak ada juga yang bisa turunkan. Jadi itu namanya izzah al-imtina. Terus dalil bahwa Allah memiliki sifat izzah adalah firman Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya,
dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Terus inna rabbaka huwa qawiyyul azizu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Terus yang dalil berikutnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Yaitu Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas al-ars, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Ya, baik, itu menunjukkan juga Allah memiliki sifat izzah dari Al-An'am ayat 18, wal qahiru fawqa ibadi. Dari surat Hud ayat 66, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, ada kata al-aziz di situ. Dan juga Allah memiliki izzah pada ayat Toha ayat ke-6, lahu ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang ketinggian Allah di atas arsy. Nanti kita singgung tentang arsy Allah. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.